mau yang cantik, tapi nggak mau biayai cewek itu, Bu. Bener nggak, Bu? Iya, bener. Wah, saya cuma mau bilang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ke rumah klien saya beserta tim. Kita diundang makan siang di renovasi dapur yang pernah kita kerjakan. Nah, sekarang kita sudah sampai. Ayo kita masuk. Ya, oke. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Dari belakang yuk, kita coba dari depan. Assalamualaikum. Saya mau dari belakang. Saya mau dari depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di voting, ini rumahnya. Jadi dulu ini rumahnya karena di sini nggak ada. Terus kita renovasi, ini hasil renovasinya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Ya boleh ya. Masya Allah. Ya, saya Henry, Bu. Mau sholat ya, Bu? Sama saya juga. Saya udah wudhu dari rumah. Assalamualaikum. Ya. Bu, Ibu sabar dulu mau apa, Bu? Jadi teman-teman, ini kita renovasi, boleh ditunjukin, Pak? Jadi dulu ini nggak ada, kita tambahin gedungnya. Di sini ada ruang cuci, ya. Bram, masuk ke Bram. Ini, Mak, nanti kamu mau sholat? Insya Allah, silakan. Ini ada ruang cuci. Ini kamar mandi, ya kan, Mak? Ini kamar mandi. Kamu mandi. Ini kamar mandinya. Jadi pintu-pintunya ini semua kita yang buat. Dindingnya, plafonnya, semua kaca-kacanya itu yang buat. Terus ini gudang kecil, ya. Dan ini dapurnya. Ini dapurnya. Jadi interior itu semua kliennya kayak saudara. Nah ini mungkin hidangan buat kita, boleh dilihatin. Masya Allah. Ya. Nah ini partisinya juga kita yang buat. Bang, sini Bang. Dan sebelahnya kita kasih tempat sholat, ya. Tempat sholat. Nah sama ada beberapa sedikit lah. Ini Bang boleh setting, Bang. Oke, jangan dimatiin dulu. Mungkin Abang bisa setting, Pak. Bantu, Pak. Oke, saya sholat asar dulu. Oke. Kita udah wudhu. Pak, bantu, Pak. Buka-bukain, Pak. Bang Ali didampingi Pak Zul, ya. Oke. Biar Pak Zul tunjukin mana-mana aja, Pak. Sambil ngobrol ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini kitchen set ini dulu. Sama nih kita juga dulu yang membuat, ya. Kita yang buatinnya. Mana nih kitchen set dilengkapi dengan hardware-nya. Ya, seperti di sini ada rak piring, ya. Ya. Ini rak piring, ya. Semua bahannya nih dari stainless. Ya. Terus nih ada untuk ruang gas, ya. Mana ruang gas ini kita lengkapi dengan angin-angin, biar hawanya keluar nggak pengap, ya. Nah, terus ya ini rak sendok, ya. Rak sendok. Ya. Nah, ini rak bumbu. Lihat dulu. Ya, ini rak bumbu. Ya. Ya, yang mana muli ini filenya slow motion, ya. Ya. Ya, ini ambalan biasa, ya, untuk menaruh alat-alat dapurnya, ya, untuk penyimpanan, ya. Oke. Nah, ini ruang namanya rice box, Bu. Ya, ini rice box, tempat penyimpanan beras. Ya. Ya. Nah, kenapa ditaruh di dalam sini? Biar dapur lebih rapi. Ya.
Oke. Jadi sebenarnya dapur nih, dia cantiknya kalau sudah ada lampunya ya. Kalau nggak ada lampunya, dia nampaknya biasa aja. Ya, ini rak piringnya, ya. Kita lengkapi dengan lampu ya. Ini rak piring ini untuk piring basah. Ya. Jadi kalau habis cuci bisa kita taruh langsung di rak sini ya. Nanti airnya bisa dibuang. Belum. Ada yang sampai ke tangan. Ada yang sampai ke tangan. Tekan apa? 3 kali ya. Nah, ini plafon, ini juga kita yang rancang, ya. Kita juga yang membuatnya. Di situ udah. Ya, Azul mau jelas gitu. Oh, Azul mau jelasin juga. Ya boleh dulu. Yang mau sholat dulu. Ya. Yang mau sholat dulu, Bram. Ya. Mana sholat dulu deh. Ini nih, nanti apa? Nanti panjang lagi jalan ceritanya. Udah masuk? Udah. Tadi saya dibantu Pak Zul lagi sholat asar. Jadi teman-teman sekalian, contoh seperti ini. Interior tuh bisa buatnya nggak pakai marmer, tapi cantik nih. Coba di dekat bang. Jadi ini buatnya bisa sebagus ini bang, ini yang ini. Abang harus ngambil as. Oke. Ini bisa seperti ini. Tentu dia ada perencanaannya sendiri gitu loh. Nah, coba perhatikan deh. Nah ini detail banget ya, detail banget. Nah. Kemarin ada pas saya live itu ada yang nanya per meter berapa. Sekarang saya mau tanya, coba Pak, Bapak tunjukin yang ini Pak. Gini. Ini pakai ini lighting, kemudian pakai saklar begini ya. Kalau per meter gimana ya saya mau obrolnya? Terus elektrikalnya semuanya hidden ya, hidden. Pak Zul kalau soal dulu Pak sebelum makan Pak. Iya. Nah ini namanya cooker hood ya. Tapi kita masih bisa fungsikan di dalamnya. Jadi di belakangnya itu ada tuh sebenarnya itu pendek ke atas ya. Kita sembunyiin tapi kita masih pakai ini juga. Nah detail-detail seperti ini yang membuat dia jadi ribet dan banyak teman-teman yang bertanya ke kita gitu loh. Per meter kita nggak jual meteran karena ini semua neatnya sama warnanya dari pelanggan. Coba kesini Pak. Nah contoh kulkas seperti ini gitu ya. Nggak salah Pak. Sebelah sana ada wudhu. Kalau Bapak wudhu. Oh yes. Nah ini partisinya. Ya. Partisinya terus ini. Coba sini Pak. Ini pembatas saja sih karena Ibu kepingin kita buat ada musola di sebelahnya. Nah jadi ini gedungnya. Yang penambahan gedung ini kita. Terus ini juga, coba Pak Ali dari sana, shooting Pak Ali, pelan-pelan Pak Ali. Nah ini, jadi Pak Ali bisa shooting sama. Jadi ada apa saja yang ditambahkan di sini. Ruangan ini sendiri, jadi dari pondasi ini kita yang ngerjakan. Jadi penambahan jadi dari gedung yang sebelah sini sampai sini itu kita, ini nggak ada dulu. Terus ada berapa ruangan? Ada ruang sholat, ada dapur dan meja makan. Kamar mandi Pak ya? Ini kamar mandi? Udah. Ini ada gudang. Terus ada kamar mandi. Ada tempat cuci Pak yang kita tambahkan. Laundry. Ada laundry room. Ya. Terus ada, coba di depan Pak lampunya Pak. Ada, coba dari sana. Termasuk ini nih. Ini besi ini kita nih. Besi ini kita.
Jadi kita punya tim besi sendiri. Nah, coba di plafon di ini Pak, di lightingnya atas Pak. Plafon kayak, coba Pak jalan Pak. Jadi ini kita sini Pak. Plafon ya Pak? Ya udah. Plafon ya. Oke. Nah, plafonnya. Nah, kalau lampu ini selera ya. Jadi kebetulan klien kita seleranya seperti ini. Seperti ini. Bisa taruh di sini Pak. Taruh di sini Pak. Kalau Pak bisa duduk di situ seperti ini. Oke. Jadi hari ini saya diundang makan siang pukul 13.30. Tapi karena ada tamu dan beberapa pekerjaan di kantor harus delay, dan tadi dari hasil chatnya itu ini kliennya sendiri yang masak. Jadi nggak pembantunya yang masak, kliennya sendiri yang masak dan bilang kalau enak nggak enak tolong dienakin. Pasti saya enakin. Saya cuma mau bilang bisnis itu simple kok. Kalau seandainya ada teman-teman yang bisnisnya di interior design atau mirip dengan saya, kalau mau seperti saya endingnya gampang. Jangan ngarang-ngarang dari awal. Jangan gara-gara sesuatu hal kemudian ngarang-ngarang dari awal. Misalnya gara-gara sesuatu, oh pingin dealing, oh pingin ada perputaran uang. No, nggak seperti itu bisnis. Bisnis harus dibuka dari awal apa adanya. Nah, hampir rata-rata keseluruhan klien kami di interior itu benar-benar kayak saudara dan bukan sekedar retorika atau lip service saja. Nah, hari ini kita diundang makan siang. Nanti teman-teman, ini tetap saya live kan, nggak saya matikan. Nanti teman-teman dengar langsung dari pelanggannya bagaimana kami seperti itu. Mungkin Bang Ali mau sholat dulu, silakan, nggak apa-apa, di standby aja. Masya Allah, ini kliennya Bu, duduk sini dong Bu, saya mau interview. Boleh dong. Nah, ini kliennya. Tadi yang masak siapa ini? Jujur. Masak apa beli? Ayo. Beli ya? Tapi katanya enak nggak enak. Bram, tolong dipegang Bram. Takut nggak enak kan? Set dari sana Bram, duduk sana Bram. Ya, Bu. Duduk Bram. Set aja. Hati-hati Bram, jangan gerak. Itu lagi live. Bu, ini lagi live Instagram Bu. Coba dibuka. Kalau kita sama loh, coba buka sedikit. Suka gold ya warnanya? Iya. Coba. Coba. Akan bener ya. Kenapa pilih gold? Elegan aja. Sama kan. Berarti kita ada kemiripan vibrasi yang sama. Saya buka kacamatanya, kita buka pakai kacamata. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat dan dalam Bu, ya. Masya Allah. Lama sekali sih Bu ya. Iya. Saya tengok status kayak corong speaker gitu. Depan ngomong ini lagi online, sekarang online Bu ya? Iya benar. Online. Bener ya? Bener. Bener lagi live ya? Lagi live ya? Oke. Iya. Gak apa-apa. Sekarang lagi online ya? Oke, lagi online. Ini hari libur, Sabtu mau libur? Sabtu Ya. liburan. Kalau interior nggak pernah libur Bu. Google Map aja buka 24 jam kan? Sibuk terus Itu ya. terus ya. Bu, coba Bu, ceritain kami gimana Bu? Dari awal deh. Kenal kami di mana gitu. Oh, kenalnya waktu itu di Website kah, apakah Instagram kah, atau di mana kah? waktu itu teman. Temen ya? Teman itu kenalnya sama si Obit ya. Obit. Obit kan kerja di. Oh, dulu dia magang. Magang di. Dulu magang tempat dulu ya? Enggak, magang. Ada asosiasi lagi. Oh, ada sesi lagi ya. Sama, Oke. kita kerja Kan ibu konsultan ya, Iya, di konstruksi benar, juga ya. konstruksi. Jadi ibu ini, saya boleh sebut nama nggak? Iya. Ya, Bu kenal Bu. Nama Ibu. Nama saya Sri. Apa Bang? Iya itu aja. Pekerjaannya konsultan dah gitu aja ya. Konsultan di konstruksi ya Bu ya. Iya, di asosiasi. Dan asosiasi. Ya, Bang Kakak berdua ya Bro. Pak Sul mau sini boleh deh. Sini Pak, biar kena cam. Cepat, biar jangan saya aja jadi artis Pak. Bang Kementerian kenapa Pak? Nggak apa. Oke, santai-santai aja. Santai aja. Oke. Iya. Ini bukan Raffi Ahmad aja yang bisa kayak gitu. Kita bisa kayak Raffi Ahmad Bu. Bisa kayak Baim ya. Masya Allah. Pak Abdullah dulu ya.
Nah, jadi Ibu nengok postingan kemarin nggak? Yang saya bikin backsoundnya Noah menemaniku. Lagu itu saya dedikasikan buat ini yang pakai Bu. Jadi menemaniku tuh buat Pak Zul. Ya dia co-founder, sudah seperti ayah saya, abang saya. Pokoknya kalau bagian saya galau, curhat, sedih sama dia. Iya. Saya nggak bawa nampannya, kenapa? Karena bikin sebet. Ya, jadi ini asli Bu ya. Ibu klien saya undang kita makan ya? Oh iya, benar, asli. benar. Dulu ada juga itu Bu Ovi undang kita makan. Banyak deh yang undang kita makan. Karena kan yang terlalu bikin dapur ya kan. Ya, jadi iya itu yang kita pernah. Bu ini buat Ibu. Ini biar mereka Bu ini. Mereka masih latihan wajang. Bro, dulu lagi bro. Iya. Buat ini proyek kan renovasi dapur ya. Kurang lebih berapa ya? Berapa meter kemarin? Meterannya saya Nggak sekitar 3 meteran lah kali 9 sampai 10 lah kalau nggak salah saya. Ya. Jadi 3 meter kali 10 ini dapat ruang sholat. Ruang sholat. Dapat kitchen set. Dapat kitchen, dapat ruang makan. Dapat dapur, dapat ruang makan berarti ya. Sudah 2 ruangan, sudah 3 ruangan ya. Terulangi, dapat ruang sholat. Dapat dapur, iya benar. dapat ruang makan, iya. Terus dapat gudang, gudangnya tahu Bu? Gudangnya untuk simpan-simpan. Simpan-simpan. Dapat kamar mandi umum, dapat laundry room, terus dapat koridor. Iya benar. Ada bisa treadmill kan? Pasang koridor bisa treadmill. Bisa treadmill. Ada 7 ruangan Bu, dengan ukuran 3 meter kali 10. Nah, jadi interior itu salah satu fungsinya adalah mengalokasikan seperti itu supaya tidak ada yang mubazir di ruangan itu. Nah, Ibu sekarang cerita kenalnya di mana, terus interior di mana? Iya, saya kenalnya interior ini dari teman saya yang magang di. Ya, jadi sekarang Pak Robi itu direktur Bu, bukan saya lagi direktur. Sekarang Pak Robi direktur, jadi dia direktur utama sekarang, direktur utama Interior Living Indonesia. Jadi di bawah Robi itu ada beberapa perusahaan lagi Bu, ada 3, ada PT, itu ada salah satunya Misoku. Jadi sekarang dia bos gadang Bu. Bos gadang ya, Iya. PT bos gadang. Iya, PT bos gadang, umurnya baru 22 tahun, tapi udah bos gadang. Udah pressure-nya udah tinggi banget, makanya sekarang gampang emosi sebetulnya. Oh iya. Dulu ngejekin saya gampang emosi, sekarang dia gampang emosi. Iya, gampang emosi. Jadi kenalnya dari Pak Robi, terus telepon, habis itu hubungin Interior, cari di IG, hubungin Interior, akhirnya telepon Bang Henry. Iya, teman saya. Telepon Bang Henry lalu. Saya ketus pertama kali Bu. Ketus. Iya, saya ketus pertama. Masa iya? Iya. Jadi saya itu selalu ketus kalau di awal. Kenapa gitu? Saya mau lihat apa sih feedbacknya, apa sih balasannya ke saya. Ternyata, iya saya agak ketus sama Ibu. Nggak ngeh berarti. Nggak ngeh Ibu, karena Ibu hatinya baik jadi nggak ngeh. Jadi jangan ini ya, jangan salah tebak kalau saya ketus. Nggak ketus sebenarnya. Seperti kelihatan ketus karena lagi banyak yang dihandle, banyak proyek, jadi ngomong itu cepat aja gitu. Ya survei Bu. Iya, cepat. Saya survei besok, saya kabari. Gitu. Ya. Habis itu besoknya kesini, kayaknya Pak Zul sama Robi ya? Iya, sama Pak Robi ya. Habis itu Bang Hendri ada kesini? Ada saya kemarin. Ada besoknya. Besoknya. Jadi mereka pertama kemari pengukuran, terus saya nggak terlalu confidence karena rumahnya kan agak lama tuh, yang model lama tuh kan. Saya mau lihat, saya bilang gitu. Saya mau pastikan bener nggak maksud yang kalian buat, yang kalian tawarkan buat kliennya gitu loh. Makanya saya datang lagi, lakukan pengukuran ulang lagi sama kayak gini lah, ngatur skenario gimana nanti rekayasa kalau pada saat pembangunan supaya jangan ganggu keluarga Ibu. Gitu. Makanya saya datang lagi hari kedua ya Pak Zul. Terus Bu? Iya, habis itu udah oke, hitung. Habis itu ada kasih waktu kita ya Pak ya untuk berpikir dan segala macam. Akhirnya karena mendesak waktu itu mau puasa, lebaran ya, lebaran. Terus telepon Bang Henry ya, bisa nggak sebelum lebaran selesai? Akhirnya Bang Henry oke kan untuk 100 hari. 100 hari ya. Nah, yaudah hitung ya udah oke. Tunggu dulu, tepat saya bisa menepati janji 100 hari itu nggak? Tepat ya. Pas 100 hari. Pas 100 hari ya. Pas 100 hari udah bersih semua. Terus? Habis itu udah selesai itu ya oke, akhirnya kita tanda tangan kontrak ya Bang ya.
revisi gambar dan segala macam Iya. gitu. Kalau di interior bebas revisi ya, Bu. Bebas revisi, terserah deh. Bebas minta juga. Awalnya pertama kan nggak ada gudang. Habis itu mama saya minta gudang. Iya, revisi lagi desainnya. Padahal desain pertama udah clear. Udah clear. Terus mau minta gudang, nggak ada dibikinkan gudang. Akhirnya tunggu. Tapi aja keren loh gitu. Mama. Ibu keren loh. Kenapa gitu? Proyek kalau seandainya nggak ada gudang kan terlalu gede ini ruangan. Oh gitu. Pasti ya. kan? Karena ini udah cukup buat kita kan. Terus Bu, Ya habis itu udah oke, ada gudang. Akhirnya berjalan. berjalan. Dan hasilnya Bu, Bu yang keras Bu. Hasilnya memuaskan. Ibu ngobrol bilang memuaskan itu seksi banget, hasilnya memuaskan gitu loh. Hasilnya memuaskan. Jadi ibu ini single ya, ibu ini lajang. Jadi masih lajang kan? Serius kan? Iya. Takutnya udah ada, saya kelancangan jadinya. Jadi dulu di sini siapa dulu project leadernya? Bukan saya loh, PL-nya. Saya hanya ini penanggung jawab. Jadi dulu project leadernya Pak Zul. Ya. Dan asisten project leadernya Robi ya? Robi. Saya penanggung jawab. Jadi Pak Zul kalau jadi PL ya saya nggak ragu, karena interior kami bangun berdua. Iya. Tapi sekarang Pak Zul dulu kan diam banget. Sekarang sudah saya harus wajibkan untuk ngomong, karena orang mungkin udah bosan nih saya ngomong terus Bu. Oke, jadi hasilnya memuaskan Bu. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan, masya Allah, tabarakallah, segala puji bagi Allah dan kita adalah tempatnya salah. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang buruk datangnya memang dari kita tanpa siapapun. Ada saran Bu buat calon klien atau yang masih ragu? Kan banyak nih Bu yang bilang interior mahal, terus sombong, jualnya nggak meteran, kalau ditanya meteran suruh datang ke kantor. Kenapa Bu harus datang ke kantor Bu? Kan kita nggak jual meteran Bu. Iya, kenapa harus datang ke kantor Bu? Kan biasanya orang kan meterannya berapa segini gitu loh. Kalau kita kan nggak Bu, bisa nggak disurvei langsung, gratis loh gitu. Menurut Bu membantu nggak survei langsung itu? Survei langsung membantu, jadi kita tahu apa sih, terus keunggulan interior ini dia mengerti apa yang saya mau gitu. Masya Allah. Saya tuh pengen Ini udah kali gini puji loh, nih, gini loh gitu. Kadang pikiran Satu lagi, saya Bu, tuh nggak kepikiran gitu. Satu lagi Bu, ganteng-ganteng keren-keren katanya Bu. Iya. Nyatanya Obit berubah kan? Iya, Dari berubah, yang Bu. dulunya Obit pas Anak lihat, biasa. pas lihat dia lagi, tuh udah ganteng ya sekarang. Iya, kemarin kantor beliin dia mobil baru. Iya. Iya, itu Pak Direktur. Luar biasa Iya. dia. Tapi pressure tinggi, dia pemarah. Terus kan nggak meteran nih Bu, harus survei. Rata-rata kan klien tuh keberatan gitu loh. Kasih tahu aja deh kenapa sih per meter berapa gitu. Coba Bu bisa dijelasin bantu saya. Kalau saya memang nggak paham per meter atau bagaimana. Karena ambigu ya. Taunya saya tuh saya pengen begini, udah. Udah. Gitu aja. Nanti kita buatkan penawaran anggaran biayanya. Iya, benar. Gitu kan? aja. Nggak ngerti juga Nah. per meter, nggak ngerti. Jadi banyak yang salah buat klien semua. Andai saya kasih tahu per meternya atau dari provider atau supplier atau pebisnis atau yang usahanya mirip-mirip dengan interior ngasih per meter. Sekarang saya mau tanya, kira-kira bisa nggak secara kumulatif ngitung per meter? Nggak ada yang bisa. Bahkan saya sendiri yang ahli di sini. Begitu orang kasih tahu sama saya kan bener kan vibrasinya sama. Serius loh. Vibrasinya sama coy. Begitu orang kasih per meter ke kita, sumpah kita nggak akan pernah tahu bagaimana di ujung berapa sih manfaat yang bisa kita nikmati, berapa uang yang harus kita keluarkan. Percaya? Oh gitu. Berarti maksud abang kalau misalnya per meteran ada hitungan per meter? Ya mereka nggak bisa hitung juga. Dikasih tahu. Di ujungnya itu bakal ada penambahan lagi. Pasti. Gitu. Oh, gitu. Itu pasti. Karena ada namanya teori yang pernah saya training, salah satu trainingnya ini bonafit banget, saya trainingnya di Pulau Jawa. Namanya metode jualan namanya iris ketimun. Yes, Jadi timun itu sebenarnya segini, habis sini lah ujungnya. Tapi orang yang biasanya dia tidak terlalu profesional, saya bilang tidak terlalu profesional, dia menggunakan metode ini. Jadi berapa per meter irisnya timun pertama? Cret segini. Iya. Padahal bukan itu. Irisnya lagi tetap sampai ke ujung. Oh, gitu. Jadi nama metode, dan ini ilmu. Serius, ini ilmu beneran. Bukan saya karang-karang istilahnya. Jadi namanya metodenya iris ketimun. Nah, dilemparlah peluru pertama, ya, per meter sekian. Akhirnya tertarik. Iya benar. Karena nganggapnya, oh dapur saya cuma ya kok 2 meter kali 3 meter gitu loh. Dia anggap 2 meter tambah 3 meter, 5 meter. Dia bilang misalnya harganya per meter 2 juta, tinggal kali 2 juta. Nggak begitu, Ferguson.
ada kabel, ada lampu, beberapa titik lampu seperti itu kan, ada hardware, ada lain-lain, bahkan warna juga menentukan harga. Cat yang dipakai kali ya, Iya benar. Contoh warna putih sama warna merah itu udah beda banget. Kalau warna merah lebih mahal, apalagi glossy. Dop sama glossy itu udah beda banget. Nah, jadi kenapa saya obrol begini, kenapa saya ajak Bu Sri? Saya kepingin mencerdaskan masyarakat Riau, masyarakat Sumatera Barat, karena cabang kami baru 2 itu, khususnya Kota Pekanbaru dan Padang. Siapapun yang datang ke Interiau, mungkin Bu Sri paham betul. Pernah nggak saya follow up? Jadi proyeknya Bu, jadi proyeknya nggak pernah. Saya tidak pernah mengajarkan untuk melakukan itu. Artinya biarkan klien itu bebas menentukan sendiri apa hasil istikharahnya, benar nggak mau pakai kita atau enggak. Tapi setidaknya kami di awal sudah mengedukasi Bu Sri, kalau nggak jadi sama kami, Ibu bisa memilih orang yang sama profesionalnya, sama tanggung jawabnya, sama amanah seperti kami, dan tidak tertipu. Itu dulu. Jadi Interior sendiri itu kan inspirasi terbaik dari Riau. Artinya visinya seperti itu. Artinya kami mengedukasi pada saat presentasi, kami mengedukasi, ini loh caranya yang benar. Setelah selesai presentasi kan Ibu nggak ada kita follow up, Bu, jadi Bu nggak ada. Kenapa? Kami memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk Ibu bagaimana memutuskan tanpa harus saya desak gitu. Iya. Benar ya Bu ya? Setuju ya Bu? Nah, kalau cocok RAB-nya angkat. Kalau nggak cocok tawar dong. Sampai benar cocok. Simple kan? Benar ya Bu ya? Iya, benar. Oke Bu, saran buat pelanggan atau calon pelanggan yang belum pesan Bu? Rekomendasi kita Bu? Nih. Rekomendasiin ya, sebenarnya banyak yang nanya sih Bang. Banyak yang nanya ya? Bang dapur. Bagus. Kalau kesini teman-teman nanyain Bu, bagus gitu Bu ya? Iya, semua bagus. Cuman begitu ngomong, di mana ini? Interior. Bilang, mahal itu. Pasti itu. Yang pertama itu loh teman aku. Enggak juga sih Kak, sesuai sama hasil sih sebenarnya. Dia kagum tapi mahal sih. Mahal. Sekarang gini. Kita balik analoginya. Laki-laki suka cewek cantik. Bener ya? Benar. Wow, seperti itu ya. Kita setuju, cewek cantik itu mahal loh biaya perawatannya. Benar. Makanya istri saya pakai cadar aja Bu, biar nggak bedaan. Jadi nggak banyak biaya Bu. Nggak babi Bu, babi itu banyak biaya Bu, nggak babi. Yang kamu pakai ini deh, saya mau bikin interior tower, lumayan saya nabung 500.000. Kamu pakai cadar aja, saya bilang. Supaya apa? Supaya nggak ada lipstick. Bener ya Bu ya? Bener-bener udah lebih hemat ya Bang Iya, ya? saya ada salah satu punya konten, saya lagi bahas dari merek yang paling top, Gucci, perawatan, apanya semua. Artinya apa? Memang untuk sesuatu yang cantik itu mahal. Tapi masalahnya pantas nggak dengan mahal itu? Ada yang mahal, tapi nggak pantas gitu. Contoh, ada bencong, ada seseorang nih, dia laki-laki, tapi menjadi perempuan. Sampai 100, saya pernah hitung salah satu artis itu sampai 250 juta untuk 1 bulan loh. Mandi susunya, mandi tahap apa? Ya perawatannya. Tapi dia jadi cantik. Bahkan kita nggak tahu dia perempuan. Menurut saya itu nggak pantas. Secara qadarullah nggak pantas gitu. Dan itu dalam agama. Artinya sebagus apapun kalau itu nggak pantas, nggak toib, nggak boleh. Nah, sekarang begini. Kita harus setuju, harus paham segala sesuatu yang cantik dan bagus itu mahal. Benar ya? Ya. Karena itulah makanya begitu mereka datang terlihat perbedaan itu. Wow, bagus, gimana pesennya? Interior langsung kayak mahal gitu. Sama kayak orang saya kayak mau ngelamar istri saya. Saya cari keturunan yang bagus, mahal Bu, mahal ya. Dan Rasulullah sendiri juga menghadiahkan Siti Khadijah 700 unta untuk mas kawin. Itu sama dengan 10 Ferrari. Mahal. Nah, jadi banyak orang mau yang cantik, termasuk cowok, tapi nggak membiayai cewek itu Bu. Bener nggak Bu? Iya, bener. Wah. Seperti itu. Makanya analoginya saya balik nih, itu buat seru-seruan aja kalau Interior bilang mahal. Saya cuma mau bilang Bu, nggak ada cewek matre. Yang ada cowok kere penuh ambisi untuk memiliki cewek cantik itu. Dari Rumah Bu Sri, Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan. Ya. Ya. Bye bye.